Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melanjutkan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Lukas pasal 17 mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Melalui perikop firman Tuhan ini saya rindu kita belajar bagaimana meraih dan memperoleh mujizat lebih besar di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap saudara rindu mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Dan dalam kita menjalani hidup kita mengalami mujizat yang lebih besar dan mengalami mujizat yang lebih besar. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara dan kemudian menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Lukas 17 ayat 11 sampai 19, demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak-teriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah peristiwa tentang penyembuhan terhadap 10 orang kusta, di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, datanglah 10 orang kusta kepada Yesus. Dan singkat cerita akhirnya ke-10 orang kusta ini mengalami mujizat. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau 10 orang kusta ini bisa mengalami mujizat Tuhan, maka setiap saudara juga bisa mengalami mujizat Tuhan.
Apapun yang menjadi kerinduan saudara, Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Allah bisa melakukannya bahkan lebih besar dari apa yang saudara rindukan. Dalam bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, apa yang saudara rindukan, Allah melakukan mujizat lebih dari itu. Allah sanggup lakukan bagi saudara. Kenapa saya berkata bahwa kalau 10 orang kusta ini bisa mengalami mujizat Tuhan, maka setiap kita juga bisa mengalami mujizat Tuhan. Bayangkan saudara, orang kusta pada waktu itu adalah orang yang dianggap hina. Ketika mereka kena kusta, maka mereka akan diusir dari tengah masyarakat. Mereka diusir dari keluarga, mereka diasingkan. Saudara, kalau kita renungkan kenapa ada 10 orang kusta bisa bersama-sama, karena mereka merasa senasib. Mereka dibuang dari tengah keluarga masing-masing. Mereka diasingkan dan akhirnya bertemulah mereka satu dengan yang lain, yang merasa senasib satu dengan yang lain. Mereka adalah orang-orang yang tidak lagi diperhatikan, orang-orang yang diabaikan oleh karena penyakit yang mereka tanggung. Bayangkan saudara, orang yang sedang sakit seharusnya mereka butuh motivasi, seharusnya mereka butuh kekuatan, pendampingan, supaya mereka bisa kuat dalam menghadapi penyakit mereka. Tapi ini yang terjadi adalah bahwa mereka malah diusir, mereka malah diasingkan. Itulah yang mereka alami. Tapi dengar, ketika mereka dianggap najis, dianggap kotor, dianggap tidak layak, dianggap terkutuk oleh karena penyakit mereka, Yesus malah menyatakan mujizatnya bagi mereka. Jika mereka bisa mengalami mujizat Tuhan, orang yang dianggap najis, orang yang terbuang, orang yang disingkirkan dari masyarakat, dari tengah keluarga, maka hari ini adakah saudara yang hidup saudara lebih buruk dari itu hari ini? Adakah saudara yang sudah dibuang dari masyarakat, dibuang dari keluarga, saudara menderita dan dibiarkan sendiri? Adakah yang seperti itu saudara? Saudara dianggap hina kemanapun. Kalau orang kusta itu pergi kemanapun, mereka harus teriak-teriak najis, najis, dan najis, supaya orang-orang menyingkir. Dari jauh orang dengar, orang sudah menyingkir jauh-jauh. Bayangkan saudara, kondisi itu yang mereka alami. Adakah saudara yang keadaan saudara lebih parah dari itu hari ini? Kalau orang kusta itu pun pada akhirnya mereka semua mengalami mujizat Tuhan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, mujizat Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Yang saya rindu kita renungkan pagi hari ini saudara, bagaimana supaya kita bisa mengalami mujizat-mujizat Tuhan di tengah keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita. Bagaimana kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan saudara? Kita akan lihat satu persatu. Ada 3 alasan untuk terjadinya mujizat. Yang pertama kita lihat di ayat 12 dikatakan, ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yang pertama, bagaimana mereka mengalami mujizat saudara? Karena di tengah-tengah kehidupan, dalam situasi kondisi tidak ada lagi yang memperhatikan mereka. Mereka tidak mengutuki diri, mereka tidak menyesali diri, mereka tidak putus asa dan berkata, tidak ada lagi orang yang memperhatikan aku, tidak ada gunanya aku hidup, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi di tengah-tengah kondisi di mana tidak ada orang yang peduli kepada mereka, mereka tahu bahwa ada satu pribadi yang masih mengasihi mereka, itulah Tuhan. Itu sebabnya mereka datang kepada Tuhan. Mereka berteriak dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, masih ada satu pribadi yang begitu mengasihi saudara, yang begitu berbelas kasihan kepada saudara, itulah Yesus. Dia mengasihi saudara dan dia mau menyatakan mujizatnya bagi saudara. Dan yang menjadi bagian kita hari ini saudara, berserulah dan harapkan belas kasihan Tuhan. Hanya belas kasihan Tuhanlah jawaban bagi kita. Hanya belas kasihan Tuhan yang menjadi jawaban kita. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia. Ya Tuhan, ya Yesus, ya Allah kami, kasihanilah kami. Adakah kondisi kehidupan saudara begitu berat saat ini saudara? Saudara perlu mujizat Tuhan, datanglah kepada Dia. Katakan, Tuhan, aku perlu belas kasihan-Mu.
Ya Tuhan, kasihanilah kami ya Bapa. Orang yang akan mengalami mujizat Tuhan, saudara, adalah orang yang berharap dan percaya bahwa Yesus mengasihi dia. Sekalipun tidak ada lagi orang yang memperhatikan dia, tidak ada lagi orang yang peduli kepada dia, tetapi dia masih percaya bahwa Tuhan, bahwa Yesus masih peduli dan mengasihi dia. Dan benar saja, Yesus mengasihi setiap orang yang datang memohon belas kasihan daripadanya. Dan hari ini pun kalau saudara datang memohon belas kasihannya, dia mengasihi saudara dan rindu melakukan mujizatnya dalam hidup saudara. Lalu kemudian selanjutnya saudara, hal kedua yang menyebabkan terjadinya mujizat, mereka disembuhkan, mereka ditahirkan. Di ayat 14 dikatakan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Alasan kedua mereka mengalami mujizat saudara, karena mereka taat kepada perintah Tuhan. Mereka mentaati firman Tuhan. Saudara, kalau kita belajar di seluruh Alkitab, begitu banyak mujizat demi mujizat terjadi, dan di dalam setiap mujizat itu pasti ada satu hal di sana. Pasti ada satu unsur ini di sana, yaitu ketaatan. Kita melihat misalnya orang lumpuh di kolam Bethesda. Tuhan berkata, bangkit, angkat tilammu. Ketika dia taat, dia disembuhkan pada saat itu juga. Ketika pesta di Kana kekurangan anggur, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan di situ, isi tempayan dengan air, mereka mengisinya. Dan Yesus berkata, cedoklah, mereka mencedoknya, dan akhirnya air berubah jadi anggur. Di seluruh Alkitab kalau saudara melihat mujizat demi mujizat itu terjadi ketika ada orang-orang yang taat. Demikian juga saat ini ada orang kusta, 10 orang kusta disembuhkan, ditahirkan. Kenapa saudara? Karena mereka taat kepada firman Tuhan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, bahwa kalau saudara rindu mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara, maka satu keharusan yang harus saudara ambil, yang harus saudara putuskan adalah hidup dalam ketaatan penuh kepada firman Tuhan. Kita sudah belajar dari peristiwa perjamuan di Kana, saudara. Saudara bisa cari video-video sebelumnya, bagaimana ketaatan seperti apa yang dilakukan oleh pelayan itu sehingga akhirnya mujizat Tuhan terjadi. Mereka taat sekalipun tidak masuk akal karena kekurangan anggur, tetapi disuruh mengisi air. Mereka taat sekalipun melelahkan, di daerah yang kurang air disuruh isi tempayan. Mereka taat sekalipun berisiko, mereka disuruh mencedok air itu dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Kalau itu air sungguhan saudara, dan belum berubah jadi anggur, pemimpin pesta bisa marah kepada ini pelayan dan kemudian memecat mereka, dan mereka tidak akan terima upah. Tapi mereka taat sekalipun berisiko, dan akhirnya mujizat terjadi. Demikian juga saudara, di sini Yesus berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Siapakah orang kusta yang bagaimanakah yang bisa memperlihatkan diri kepada imam? Orang kusta yang sudah sembuh. Tetapi saat Yesus berkata kepada mereka, mereka belum sembuh. Di mana mereka sembuh? Di tengah jalan. Ketika mereka taat kepada firman Tuhan, di sanalah mereka mengalami kesembuhan. Saat mereka disuruh pergi, perlihatkan diri kepada imam saudara, itu tidak masuk akal. Ngapain perlihatkan diri kepada imam padahal mereka masih sakit? Tetapi ketika mereka taat sekalipun tidak masuk akal, tapi akhirnya mujizat terjadi. Ketika mereka taat sekalipun tidak masuk akal. Hari ini ada saudara tahu mungkin firman Tuhan yang saudara tahu saudara harus lakukan, saudara harus bertindak. Saudara tahu itu firman Tuhan harus saudara taati, tetapi mungkin itu sesuatu yang berisiko, tidak masuk akal dan sebagainya. Tetaplah taati, karena mujizatnya terjadi ketika kita taat. Itu yang kedua saudara. Kemudian yang ketiga, kita perhatikan, salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Jadi dari antara 10 yang disembuhkan itu saudara,
Ada satu orang Samaria yang kembali kepada Yesus. Dia datang menyembah Yesus, dan dia datang bersyukur kepada Yesus atas mujizat yang dia alami. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Hanya 1 dari 10 yang tahu berterima kasih, saudara. Tahu memuliakan Tuhan, tahu bersyukur. Bukankah itu yang terjadi di zaman ini? Bahwa begitu banyak kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang dialami oleh umat-umat Tuhan, tetapi jarang yang bisa benar-benar mengerti, memuliakan Tuhan atas berkat mujizat yang dia alami. Jarang yang benar-benar mengerti, mengucap syukur atas berkat-berkat dan mujizat yang dia alami. Sama seperti ke-10 orang kusta itu, saudara. 9 orang merasa puas dengan mujizat yang dia alami dan lupa kembali memuliakan Allah, lupa kembali untuk tersungkur dan bersyukur kepada Tuhan. Yesus berkata, di mana 9 orang lagi? Lalu ayat 18 dia berkata, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ayat 9, saudara, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, saya mau bertanya, mana lebih besar? Mujizat kesembuhan yang sebelumnya dia disembuhkan dari penyakit kusta, atau mujizat keselamatan yang ada di ayat 19 ini? Mujizat keselamatan tentunya. Mujizat keselamatan itu akan bertahan sampai kekekalan. Saudara, ke-10 orang tadi memang mengalami mujizat kesembuhan. Tetapi orang yang 1 orang ini yang tahu memuliakan Tuhan dan tahu bersyukur, akhirnya mengalami mujizat lebih besar, yaitu keselamatan. Inilah yang saya mau tegaskan kepada saudara. Kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan dalam hidup saudara, harapkan belas kasihan Tuhan. Kalau saudara mau dan rindu mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara, taati firman Tuhan. Dan kalau saudara mau mujizat yang lebih besar dalam hidup saudara, maka hiduplah mengerti memuliakan Tuhan dan mengerti bersyukur kepada Tuhan. Hidup memuliakan Dia, hidup meninggikan namanya di dalam kehidupan saudara, dan belajarlah bersyukur melalui tindakan saudara, melalui pemberian saudara, melalui ucapan syukur saudara, atau apapun yang saudara lakukan sebagai gambaran ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Ketika kita mengerti memuliakan Tuhan atas mujizat yang Dia lakukan, ketika kita mengerti mengucap syukur atas mujizat yang Dia lakukan, maka Dia akan melakukan yang lebih besar. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya hari ini saudara merindukan mujizat terjadi dalam hidup saudara. Terjadilah mujizat Tuhan dalam hidup saudara, dalam pekerjaan saudara, bisnis saudara, dalam keluarga saudara. Harapkan belas kasihan Tuhan, taati firman Tuhan, belajar memuliakan Tuhan dan belajar bersyukur kepada Tuhan atas mujizat yang saudara alami, atas berkat pertolongan Tuhan yang saudara alami. Maka dengan demikian Dia akan melakukan mujizat yang lebih besar. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberi semangat kepada saudara dalam beraktivitas hari ini. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, saudara. Jadikan firman Tuhan ini jadi perenungan di dalam kehidupan saudara di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup saudara. Dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami. Dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan
renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan
berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik,
Saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.